Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan cara input pasien rawat inap. Oke, rawat inap itu biasanya bisa dari rawat jalan, maksudnya di rawat jalan sini. Kemudian bisa juga dari IGD. Ya, jadi dari rawat jalan sama dari IGD. Tetap nanti bagian pendaftaran meregistrasi. Misalkan pasiennya Tuan Fernando, kemudian tekan spasi, kemudian dokter yang dituju pilih, kemudian unitnya kita masukkan di IGD. Nah, setelah dimasukkan di IGD, dia akan keluar di menu IGD sini. Nah, di menu IGD tadi namanya Tuan Fernando, ini bisa dilakukan atau diinputkan tindakan di IGD. Tindakan IGD-nya bisa di pemeriksaan sini, misalkan ada subjek objek, kemudian TTV, ini siapa yang melakukan, misalkan Triana Sari, kemudian subjeknya apa, diisi, boleh dikosongin, ini suhunya berapa, misalkan 9. Kalau sudah, simpan. Ini untuk pemeriksaan di IGD. Misalkan ada tindakan DBD, ini tinggal dipilih aja, misalkan dia injeksi atau apa ya, injeksi centang, kemudian simpan. Oke, maaf, petugas tidak boleh kosong, berarti masukkan petugasnya adalah Triana Sari, kemudian tinggal pencet simpan. Nah, ini masuk di sini, di tindakan dilakukan. Oke, itu tindakan di IGD. Setelah itu pasien dinyatakan harus rawat inap oleh dokter. Jadi bagian perawat harus memindahkan pasien ini dari IGD ke rawat inap. Jadi tinggal pilih pasiennya sampai border merah, kemudian klik kanan, ada kamar inap di sini, menu kamar inap. Tinggal diklik. Kemudian tinggal pilih kamar, diklik bagian klipnya sini. Kamarnya misalkan cari yang statusnya kosong. Ruang 1. Pilih sampai warna merah, kemudian tekan spasi. Setelah itu diagnosa masuk apa, misalkan nggak tahu, centang, kemudian disimpan. Nah, tutup, dia sudah masuk ke rawat inap, di menu rawat inap sini. Oke, di menu rawat inap tadi ada namanya Tuan Fernando ya. Di sini di bagian bawah sini ada menu-menu, yang ini yang belum pulang, ada yang kita bisa lihat tanggal masuknya, yang tanggal masuk tanggal 7 itu siapa, misalkan pilih, kemudian centang. Nah, ada Tuan Fernando sama Nyonya Siviana, ini yang pulang, bisa dipilih juga. Oke, pilih aja yang belum pulang, kemudian centang. Tadi Tuan Fernando, misalkan kita ada tindakan-tindakan di rawat inap, jadi tinggal pilih Tuan Fernando, kemudian diklik kanan, di sini ada tindakan dan pemeriksaan, tapi di bagian rawat inap ya. Nah, sini hampir sama, TTV bisa dimasukkan, kemudian penanganan dokter dan petugas bisa, misalkan ini di sini ada petugasnya siapa, misalkan Triana Sari, kemudian tindakannya bisa pilih disesuaikan aja, misalkan pilih ini, simpan. Oke, itu untuk tindakan. Tagihan juga bisa, ini sebelah sini, klik ini juga bisa diklik. Nah, ini untuk yang tindakannya bisa 1 hari pagi siang sore, apa misalkan bisa pilih misalkan pagi siang sore, otomatis dia masuknya 3 kali.
tinggal pencet simpan. Itu kalau dibutuhkan. Jadi ini dibutuhkan ketika dibutuhkan saja. Sesudah itu untuk obat dirawat inap itu ada 2 cara. Yang pertama adalah input resep. Jadi tinggal klik input resep, tinggal masukkan misalkan aciclovir 10, kemudian tinggal aturan pakainya pilih 3 kali sehari. Kalau nggak ada ditulis saja di sini aturan pakai 3 kali 1. Oke, kemudian tinggal simpan. Yes, itu untuk resep elektronik. Jadi farmasi juga harus validasi di bagian daftar resep dokter, kemudian ada di tab rawat inap. Sini keluar Fernando, bisa divalidasi obatnya ini, siapkan, kemudian simpan. Itu untuk memasukkan obat di rawat inap. Kalau di resep dokter itu obat langsung masuk ke billing pembayaran pasien, ya, masuk di billing pembayaran pasien. Jadi ada satu lagi, ada permintaan stok pasien, ya. Permintaan stok pasien ini adalah stok obat. Stok obat pasien tadi misalkan aciclovirnya butuh 3, kemudian aturan pakainya 3 kali 1. Oke, kemudian ini di skip dulu yang kotak-kotak ini, kemudian pencet simpan. Setelah itu sama, bagian farmasi juga harus validasi tab rawat inap, kemudian ada di ini sudah terlayani, ada di stok, permintaan stok pasien di sini. Nah, kemudian tinggal divalidasi, simpan. Keterangan tidak boleh kosong, misalkan diambil perawat A misalkan, kemudian simpan. Bisa cetak aturan pakai juga, kalau enggak tinggal cancel. Nah, ini sudah tersimpan, sudah kok belum terlayani. Nah, sudah terlayani ya. Tinggal bagian dirawat inap. Bedanya kalau yang tadi, oke, jadi tadi permintaan stok pasien itu setelah divalidasi, itu cara melihatnya. Kalau yang stok pasien tadi kalau di billing dia belum masuk, ini yang 10 tadi. Jadi cara masuknya ke billing itu biasanya nanti kalau dia tipenya ODD. Misalkan di sini ada input obat dan BHP di pasien tadi, kemudian klik, misalkan pasien itu stok tidak cukup, ini misalkan pagi dia mau minum 1, kemudian siang 1, sore 1. Nah, kemudian simpan. Oke, terus kemudian tinggal dicek untuk obatnya di billing dia masuk 3 yang tadi. Ini karena obatnya sama ya, kalau beda mungkin yang tadi nggak berubah. Baik, mungkin itu saja alur. Oh ya, masih ada satu lagi. Jadi ketika memulangkan pasien, misalkan Nyonya Katmin ini akan pulang, jadi tinggal klik pasiennya, kemudian di sini ada tab atau tombol pulang. Diagnosa awal masuk tadi sudah diisi, terus diagnosa akhir bisa diisi strip atau terserah.
Kemudian status pulang ini bisa atas persetujuan dokter atau atas permintaan sendiri. Misalkan atas permintaan sendiri kemudian simpan. Nah, ini pasien sudah hilang atau tidak ada. Gitu ya. Misalkan akan pindah kamar, tadi Tuan Fernando ternyata masih di lobi, akan dipindahkan ke ruang ini kan di ruang 1, misalkan dipindah ke ruang 6, tinggal dipindah. Kemudian di kamarnya cari yang kosong, kamar 6A, kemudian ini pilihannya kamar inap sebelumnya distatuskan pindah. Ini jadi tinggal pilih aja salah satu kemudian simpan. Jadi tadi Tuan Fernando pindah ke ruang 6A. Baik, itu saja. Nanti kalau ada yang masih kurang bisa di WA sama saya. Nanti saya akan buat grup, kemudian tinggal kita sharing di situ kurangnya apa. Nanti kalau bisa tak bikinin video, tak bikinin. Kalau enggak nanti ya bisa tak ajarin langsung atau saya nanti datang ke klinik. Gitu aja. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.